Ya, karena tadi ya softwarenya masih bermasalah ya, memang ada konflik antara driver di AMD dengan Windows Update di sini ya, di komputer saya. Jadi bisa dicoba perbaiki lagi, tapi saya malas ya untuk saat ini. Kita lanjutkan dulu sampai selesai. Jadi ini saya rekam dulu ya pembicaraan ini, nanti dimuat dalam bentuk video biasa ya, bukan live stream. Baik, kita lanjutkan tadi ya. Kita ini lanjutkan lagi ke bahasan tadi itu ya. Sebentar, ini ya, saya akan menunjukkan mana tadi ini ya. Oke, ada musiknya keluar lagi. Diam dulu Jabrik. Oke. Harap tenang, sabar, ini ujian. Baik ya. Nih, ini yang mau saya tunjukkan ya, bahwa kenapa saya amat keras dalam urusan menegur ya orang yang salah menempatkan hakikat ma'rifat di syariat, salah menempatkan ya. Itu harus ditegur keras karena beliau juga dulu ini pernah terjadi di Pontianak pada seorang murid yang biasa sama tuh, egonya tinggi, merasa pintar ya. Merasa pintar, apalagi dia merasa dekat dengan keluarga Abah gitu ya. Petantang petenteng ya. Sampai dia tidak sadar sudah membuat fitnah bagi pengajian ini, bahkan membuat fitnah bagi keluarga Kiai Haji Undang Silat sendiri itu. Ya. Ini kita mulai dari sebentar aja kok ini. Bagaimana kerasnya ini. Dan ini berkaitan dengan judul kita hari ini ya, sebelum menjadi ajaran anjing nih. Dengarkan ya. Pokoknya di hakikat lah. Ngapa jadi kau letakkan di syariat? Benar tak? Ya, hakikat tauhid la mawjudun illallah. Itu hakikat, duduknya di hakikat. Ngapa kau letakkan di syariat? Oh no, Tuhan lah merokok, Tuhan lah duduk, Tuhan lah gini, Tuhan tek palat kau. Ajaran anjing macam itu. Ya. Keras kan? Ya, memang yang dilakukan si Faisal itu ya, ketika membela si Taim ya, itu belum separah ini ya, tapi kalau dibiarkan akan menjadi seperti itu, yang disebut oleh beliau itu sebagai ajaran anjing kayak gitu. Kenapa? Karena ini masalahnya ya. Jadi murid itu, bayangkan dia ya di rumah Abah, di teras itu dia teriak, bukan teriak sih sebenarnya karena ngomongin lantang, tapi memang dia begitulah cara orang kalau caper tuh ya, cari perhatian tuh ya, ngomong tuh dilantang-lantangkan. Oh ini Tuhan merokok, bentar ya Tuhan mau ke pasar dulu katanya. Bayangkan dia tidak sadar itu sama dengan memfitnah pengajian ini, memfitnah keluarga Undang Sirat ya, terdengar oleh tetangga itu ya, mentang-mentang dekat dengan keluarga Abah. Nah, di sini ditegaskan oleh beliau. Dan ketika ya di pengajian itu beliau menyampaikan seperti itu, orangnya ada tuh di dapur. Ya. Jangan dikira kau dekat dengan Undang Silat kau digratiskan kayak begitu. Sama. Ini juga menjadi tanggung jawab saya ya, ketika kamu Faisal ya, walaupun belum separah itu, tapi mengarah ke sana kalau dibiarkan itu ya, bisa menjadi seperti ajaran gogo kau, jadi ajaran anjing gitu ya. Makanya kamu harus ditentang keras itu ya. Lalu ini aja lah ya, kamu nuntut ya, nuntut dispesialkan, dibimbing, dilayani ya, intinya dilayani lah ya. Ya memang betul ya bahwa saya bertanggung jawab, saya yang menyampaikan tauhid hakiki ini
Saya bertanggung jawab, ya, untuk sebisa mungkin menjelaskan, memberi penjelasan ini itu, ya. Tapi kau ingat, jasad gue cuma satu. Dan kau ingat kode keras itu. Cara menempuh perjalanan hakiki itu tidak pakai nafsu. Kau pakai nafsu, kau merasa pintar, merasa sudah paham, dan kau merasa berhak dan merasa layak menuntut dispesialkan, ya. Sekarang gini aja lah. Kalau memang kamu merasa layak untuk dispesialkan, untuk privat belajar langsung, ya. Semua pertanyaan, semua sisi-sisi pengajian ini pengen disampaikan kepada kamu secara spesial, oke. Kau siap nggak menanggung sandang pangan aku, ha? Sandang pangan papan kau tuh, ya. Sanggup nggak lo, ya? Karena apa? Kita sama-sama udah dewasa, ya. Kau pikir aku nggak perlu cari nafkah gitu buat cari makan apa? Bodoh. Sudah cukup ini, sudah banyak ini yang saya sampaikan ini dari buku, dari web, dari tulisan di Facebook itu. Lalu kau datang nutut begini begitu, ya udah silakan. Kau siap nggak kau menanggung sandang pangan aku, sandang pangan papanku? Ya, minimal tuh kau tiap tahun tuh bayar tuh, ya, tagihan domain tuh. Kau tahu kan? Kau orang online kan, kau tahu itu. Kau bayar tuh. Kau bayar listrik per bulan aku tuh, ya. Bayar wifi aku tuh, ya. Penuhi juga kebutuhan perut aku tuh. Sanggup nggak? Bahkan jika kamu sanggup menyanggupi membiayai hidup aku, kau nggak berhak ngatur Faisal dan orang-orang sepertimu itu, ya. Kalau orang di luar sana berkata selain donatur dilarang ngatur, gitu ya. Kalau di tauhid hakiki, bahkan kau adalah donatur, kau nggak berhak ngatur. Apa sebab? Ya kalau kau menjadi donatur atau lu sedekahkan sebagian hartamu itu, lalu kau berani sok ngatur, ya, dalam urusan ilmu tauhid hakiki ini, ya jelas lah, ya, keikhlasan kau tolol, kosong, attitude nol, ya, gak ada, ya. Di tauhid hakiki ini meskipun kau donatur, kau nggak berhak ngatur, karena ketika kau berpikiran seperti itu, ya, lu merasa udah nih gue bayar nih, lu harus memenuhi permintaanku. Dari situ aja keikhlasan lu tuh tolol, itu nggak ada ikhlasnya kau di situ. Kau transaksi, kau pikir mursid tauhid hakiki ini, ya, kayak model kayak Junang Silat itu, kau anggap apa itu? Gitu juga si Adam, gue bukan mursid, ya. Tapi lu mentang-mentang lu punya duit, lu membiayai gue, lu mau ngatur hidup gue, entar dulu. Kalau untuk urusan dunia oke lah, ya, lu membiayai gue, hidup gue, ya, menanggung hidup gue, ya oke lah, gue wajar nurut sama kamu. Tapi kalau urusan tauhid hakiki, urusan tauhid ini, entar dulu, ya. Biarpun donatur nggak berhak ngatur. Kenapa? Justru karena kau ditetapkan kau donatur, tapi kau tetap tidak bisa berhak dan tidak berhak mengatur itu. Artinya kau dijaga supaya tetap ikhlas lu itu. Kan tauhid hakiki ini apa? Ya. Binasa orang yang berilmu kalau tidak mengamalkan ilmunya. Binasa juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya kalau dia tidak ikhlas. Binasa juga orang yang ikhlas, ya, kalau dia masih merasa ada diri. Karena itu maksiat batin, kata Al-Murabbiruk ya Haji Undang Silat. Jadi kalau untuk urusan dunia silakan, kalau memang lu sanggup, ya, kau tanggung hidup si Adam ini, gua nurut deh. Tapi kalau urusan tauhid hakiki, biarpun lu donatur, lu nggak berhak ngatur. Karena kalau kau merasa berhak ngatur, dari situ aja dari awalnya kau sudah gagal. Tauhid kau itu goblok, bodoh, tolol, blow on, blekok,
Membagongkan, pianjingeun, bodoh. Sanggup gak kau? Hei Faisal, nyaman aja kau ini. Ya. Ini ya, ini itulah apa? Kalau orang tuh udah ke satu, nggak tahu diri, ya, nggak sadar diri dia tuh, orangnya nggak tahu diri, dan dia nggak sadar, udah kufur nikmat lu tinggal nyaman lu, ya, tinggal mempelajari, tinggal membaca, tinggal menjalani, tinggal mengamalkan. Lu nuntut yang enggak lu. Mending kalau lu sanggup tuh menanggung hidup gua lu, bangke. Enak nyaman kau ya nganggap gua enak-enakan kayak gini. Itu tandanya kau brengsek. Ya. Jadi kalau kamu pengen dilayani pergi sono tuh ke itu, ke si Ishak ya. Gua bukan ngusir, tapi bukan ngusir. Karena memang kau udah nggak ada tempat di sini. Kau sendiri merasa sudah tidak bertempat di sini. Ya tinggal kau cari tempat yang sesuai sefrekuensi tuh si Ishak tuh. Dan banyak di murid si Ishak itu barisan sakit hati itu, ya. Silakan itu. Nyaman bener kamu ini, ya. Itu makanya ini kami juduli ya, sebelum menjadi ajaran anjing. Kenapa? Beliau itu mewanti-wanti, jangan sampai, ya, apalagi bawa-bawa pusaka Madinah, ya. Kau salah menempatkan hakikat syariat, hakikat ma'rifat di syariat. Fatal. Itu bisa jadi fitnah bagi agama ini, bagi pengajian ini, bagi dirimu sendiri, bagi mursyidmu itu, bagi dirimu sendiri. Bodoh. Hati-hati kamu ini. Bukan hati-hati lagi, terserah kau lah. Intinya, ya, aku nggak peduli kamu mau sadar kayak mau menerima, mau tidak terima, mau makin gila, terserah. Ya, yang saya pedulikan di sini adalah anda semua nih yang sedang mendengarkan. Ya, mau menjadikan ini pelajaran ibrah atau tidak, mah enggak. Ya, karena tetap kamu buat perkara, apalagi wabil khusus perkara di tauhid hakiki, apalagi kau berteori tauhid hakiki, tapi kau ngaco, ya, udah pasti kau berurusan dengan si Adam ini. Siapapun kamu, mau murid undang sirat yang lama pun peduli amat, ya, apalagi kau memang dulunya murid undang sirat, lebih keras lagi loh, itu jatah kau kena pangkong tuh, ya. Ini, ya, sampai harus seperti ini saya bicara, artinya memang itu udah luar biasa itu, ya, udah betul-betul di luar nurul, tak habis fikri, ya, bisa sampai seperti itu, ya. Artinya ketika saya keras, ya, dalam urusan orang yang salah menempatkan hakikat ma'rifatnya syariat, apalagi dia mengaku-ngaku mendeklarasikan sebagai pengikut pusaka Madinah, wajib aku luruskan yang keras. Kenapa? Itu menurut aku lebih keras lagi tuh. Jadi wajar aku bilang, ya, si Adam ini begini ya karena didikan langsung si undang sirat. Kau goblok, bloon, tolol, udah bale, anjingeun. Coba-coba kau ya mau ngajarkan ikan berenang itu katanya. Ya. Saya tidak peduli ya Anda yang mendengar ini tidak nyaman, tidak suka atau apa, tidak masalah. Ya. Saya sama dengan mursyid saya, tidak cari pengikut. Ya. Saya juga tidak perlu menceritakan apa-apa di belakang ini. Ya. Intinya yang saya sampaikan ini, sebisa selama saya masih hidup, saya akan menyampaikan tauhid hakiki ini. Ya. Begini cara saya melayani. Kalau Anda tidak suka dengan cara saya melayani, ya itu silakan, ya. Karena saya tidak cari pengikut. Yang ada di kepala saya, yang ada di hati saya, tujuan saya, misi saya sambil nunggu mati adalah menyampaikan amanah ilmu ini kepada siapapun yang berhak menerimanya.
kepada siapapun yang hatinya terpanggil, kepada setiap umat Muhammad yang terpanggil, yang saya juga tidak tahu ya sudah sampai mana ini daya jelajah ilmu ini sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya. Meskipun Anda, ini hati-hati, bahwa meskipun Anda sudah paham tauhid hakiki, tauhid hakiki ini udah sampai kepada Anda ya, dan Anda mulai memahaminya, pesan saya selalu jaga istiqomah, jaga adab, jaga niat. Karena kalau Anda tidak menjaga istiqomah, tidak menjaga adab Anda, adab hakiki ya, bukan adab kepada si Adam, bukan, adab hakikinya itu ya, dan tidak mencoba menelisik niat Anda mendalami ini, menjalani ini, tauhid hakiki ini, belum tentu tauhid hakiki ini hak bagi Anda. Contoh model Faisal tadi itu ya, dan banyak lagi barisan sakit hati itu ya, yang merasa diabaikan oleh saya gitu ya. Siapa lu, gua harus melayani lu spesial blow on ya itu. Jadi pesan saya, kalau Anda tertarik atau merasa meyakini kebenaran tauhid hakiki Pusaka Madinah ya, Anda pelajari dengan sabar, pahami dengan sabar, jalani ya, jaga istiqomah, jaga adab tuh ya, terus periksa lagi niat Anda ya, karena kalau Anda tidak bisa menjaga itu, jangan-jangan memang tauhid hakiki ini sampai kepada Anda tapi Anda tidak berhak, bukan jatah Anda ya, karena Anda pun tidak memenuhi syarat kelayakan sebagai umat Muhammad yang terpanggil untuk menempuhi jalan tauhid hakiki, karena ini kurikulum khawas wal khawas itu ya. Jadi mohon dipahami itu ya. Ingat, saya tidak cari pengikut, dan ingat, saya tidak peduli mau Faisal, mau si Piu, mau Said, mau sadar bagus alhamdulillah, nggak sadar alhamdulillah, bukan urusan gue ya. Seperti di surat Al-An'am itu, sekali-kali Muhammad itu bukan pemeliharamu, gitu. Sama aku juga, aku hanya menyampaikan tugas aku, karena aku punya amanah dari mursyid yang selama ini aku lakukan ya, sampai setelah mursyid tidak ada, aku tetap menyampaikan itu karena ada amanah ya, amanah untuk menyampaikan. Walaupun sebenarnya tanpa ada amanah untuk menyampaikan ya, tidak ada amanah dari almarhum untuk saya terus menyampaikan, tidak ada amanah dari beliau pun, saya akan tetap menyampaikan. Kenapa? Karena udah panggilan jiwa, dan panggilan jiwa aku tidak bisa kau atur ya, tidak bisa kau atur. Apalagi kalau urusan tauhid, biarpun kau menanggung hidup aku, menanggung sandang pangan papan aku, kau nggak berhak ngatur. Jangan coba-coba kalau urusan tauhid hakiki ya. Itu aja. Ini perlu saya sampaikan ya, dan nanti Anda akan tahu ya. Yang dia bilang enak itu, si Adam enak lu, enak nih ya, belajar langsung dengan undang-undang enak. Nanti ada waktunya ya, kita akan sampaikan apa yang sebenarnya yang di belakang ini semua. Kalau kau tahu, malu kau tantang petenteng depan si Adam nih, malu kau nih, bodoh, bisa-bisa mewek kau kalau tahu bagaimana prosesnya ini semua sampai jadi seperti hari ini ya. Dan tema yang akan saya bawakan itu nanti, itu yang ditakuti oleh murid-murid undang silat yang sialan itu ya, yang begitu mursyid tidak ada langsung petatang petenteng, langsung kayak orang, aduh udahlah, parah, sampai perlu ada penyaringan tuh, disaring tuh, mana murid undang silat yang istiqomah dan setia ya, istiqomah tetap di tauhid hakiki, atau yang udah belok kemana-mana itu. Tema itu yang nanti akan saya angkat itu yang paling ditakuti ya, dibongkar, ditelanjangi oleh si Adam ini ya. Ya kalau Allah mengizinkan saya masih ada umur, kau tetap telanjang kalian tuh murid-murid undang silat, blow on ya. Kau boleh marah, tidak terima dengar ini ya,
Kau boleh celakai si Adam kalau si Adam ke Pontianak, ya. Silahkan. Ya. Bahkan jika aku nanti di Pontianak mati oleh karena kelakuan kau, ya, karena dicelakai oleh kau, aku syahid. Dan kau mati laknat. Lihat aja. Oke lah, sebelum kemana-mana ya, daripada nanti belum waktunya saya bocor juga ya, biarkan aja lah dah. Saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ini adalah memang topik yang panas, keras dan menegangkan lah begitu. Tapi ya kalau ada pikir saya marahnya kalap, tidak ya. Anda kalau udah tahu ya udah bisa merasakan yang sama tengah hati banyak nih di warga Pusaka Madinah ini. Dia akan tahu kok. Dia akan mengamini perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ada marah yang halal dan ada marah yang haram. Ya, dan marahnya ya, kalau yang dari dalam itu bukan marah panas, itu bukan. Ya. Ya, ketika ngomong memang berapi-api. Ya. Tapi dalam keadaan sadar penuh. Di dalam tuh santai aja, diam, dingin. Bukan panas di luar, panas di dalam, tidak. Itu namanya itu marah nafsu itu. Ya. Ya, kau lihat ini nih, Abang Undang Sirar ini, ketika ini, kau pikir beliau itu lagi marah kayak gimana itu emosinya, ya, panas di dalam gitu, kau lihat tidak? Di hakikat lah. Ngapa jadi kau letakkan di syariat? Benar tak? Ya, hakikat tauhid la mawjudun illallah. Itu hakikat, duduknya di hakikat. Ngapa kau letakkan di syariat? Oh no, Tuhan lah merokok, Tuhan lah duduk, Tuhan lah gini, Tuhan tek palat kau. Ajaran anjing macam itu. Nah, ini, iya memang keras, memang berapi-api. Tapi di dalam dingin, diam. Nah, udah ngeri lah itu kalau udah sebenarnya kalau saya bongkar ya. Udahlah cukup. Ya, jadi ini sebabnya kenapa saya sebut judulnya ini sebelum menjadi ajaran anjing. Ini teguran paling keras ya. Dan harapan saya kedepannya tidak perlu seperti ini lagi. Ya. Anda semua bukan bocil yang harus saya bejer beas kayak begini. Saya uraikan sejelas ini. Ya. Ada common sense. Ya. Etika normal yang harusnya kamu pahami. Dan orang-orang yang nggak paham itu artinya memang itu dia orang nggak sadar gitu. Ya. Entah kenapa lah kok bisa banyak ya orang seperti itu. Jadi dia hidup di angan-angan itu, nggak hidup di dunia nyata itu. Dia sampai tidak tahu harus bagaimana berinteraksi ya hablum minanas itu, sampai nggak ngeh gitu. Bahkan ketika itu sampai dia menelanjangi dirinya sendiri, kan tolong gitu ya. Ya demikian dari saya ya. Jadi sampai di titik ini ya you know lah ya, begitu adanya gitu ya. Demikian supaya tidak berpanjang-panjang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.